Pagi begitu cerah. Geliat kehidupan pun kembali bergairah. Penghuni kota bergegas menyambut hari demi sebuah mimpi. Demikian juga dengan Pak Neih dan Ibu Dahlia. Mereka kembali harus berkemas untuk mengais rizki yang telah menanti. Meski harus hidup dengan fasilitas seadanya, mereka enggan untuk berkeluh kesah. Buat mereka, harapan masih tetap tersisa selama masih mau berusaha. Hai guys, selamat datang di IDN Times. Bencana alam. Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana alam. Menurut data dari BNPB, tercatat sejak Januari sampai September 2019 saja sudah terjadi 2.829 bencana alam di Indonesia. Namun, ada beberapa bencana alam terdahsyat yang sangat diingat oleh masyarakat Indonesia. Apa aja ya? Sebelum masuk ke dalam videonya, boleh dong. Beberapa gunung api terkenal karena letusannya. Salah satunya ialah Gunung Krakatau yang letusannya berdampak secara global pada tahun 1883. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat di tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 3.600 jiwa. Daya ledakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Mari awali kegiatan belajar kita dengan bacaan basmalah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan. Adapun KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.2, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Pokok-pokok yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, pengertian, ciri-ciri, struktur, dan contoh teks eksplanasi. Pada video-video di awal, kalian telah melihat beberapa peristiwa sosial dan alam yang terjadi di sekitar kita. Peristiwa-peristiwa tersebut bisa ditulis dalam sebuah teks yang bernama teks eksplanasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi penjelasan tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, informasi yang disampaikan berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang kedua, fakta yang disampaikan memuat informasi yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, menjelaskan aspek mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Adapun struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi pengertian, latar belakang, atau penjelasan secara umum fenomena yang akan dibahas. Struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi uraian, proses, atau sebab akibat fenomena yang sedang dibahas. Dan struktur yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini berisi kesimpulan, pernyataan, atau saran yang disampaikan penulis terkait fenomena yang dibahas. Perhatikan contoh berikut. Paragraf yang disajikan merupakan pernyataan umum dari teks eksplanasi. Hal ini terbukti karena dalam paragraf tersebut terdapat unsur pengertian. Berikut buktinya. Longsor adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya gerakan tanah atau biasa disebut geologi.
Dua paragraf selanjutnya termasuk ke dalam struktur deretan penjelas. Hal ini terbukti bahwa dalam paragraf terakhir atau paragraf yang kedua terdapat sebab akibat. Dan paragraf yang terakhir ini adalah struktur penutup. Di awal paragraf, penulis menuliskan kesimpulan dari fenomena yang dibahas, serta di akhir juga menuliskan saran yang harus dibaca oleh pembaca. Setiap peristiwa dan fenomena pasti terjadi pada diri kita, berlaku untuk diri kita sendiri atau lingkungannya. Kita harus pandai mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.